He invited me to the school dance. What a bimbo. Seriously hot though. I know. He invited me to the school dance. What a bimbo. Seriously hot though. I know boy-girl friendships can be quite complicated sometimes. Boobs are natural or pushed up? Is it for dancing or is it? Pada upacara pernikahan, gadis itu berkata dengan penuh cinta kepada pengantin pria di depannya. No matter where you are, or what you're doing, or who you're with, I will always, honestly, truly, completely love you. Dia penuh dengan perasaan yang mendalam dan cinta yang tulus, namun pengantin wanitanya bukanlah dia. Rosie dan Alex tumbuh bersama sejak kecil. Selama masa kanak-kanak, mereka adalah satu-satunya teman bermain satu sama lain. Hanya Alex yang tahu kesukaan Rosie, dan hanya Rosie yang bisa memahami mimpi aneh Alex. Mereka memiliki rahasia satu sama lain dan memiliki masa kanak-kanak yang mereka bagi bersama. Pada hari Rosie dewasa, dengan latar belakang musik yang ramai dan berisik di telinganya, Rosie melihat Alex yang tampan dan mempesona di depannya. Alex yang mabuk berat membuat Rosie tidak bisa menahan diri untuk memberikan ciuman pertamanya. Namun, suasana romantis dan manis itu segera dipecahkan oleh kecanggungan yang tiba-tiba. Rosie tanpa sengaja terjatuh ke tanah, dan ketika dia terbangun keesokan harinya, suara ketukan pintu yang keras membangunkannya dari mabuk. Alkohol telah membuatnya lupa akan kejadian semalam, hanya mengingat bahwa dia mungkin melakukan banyak hal konyol. Ketika Alex dengan cemas mengisyaratkan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih lanjut, Rosie yang pikirannya masih kacau secara refleks berkata, cahaya di mata Alex langsung meredup. Tidak puas, dia mencoba menguji Rosie dengan mengatakan bahwa dia mendapat perhatian dari teman sekelas perempuan, tetapi yang dia dapatkan hanya ejekan dari Rosie. Alex tidak mengatakan banyak lagi, dan ciuman itu berlalu begitu saja. Di pantai dengan angin laut yang sepoi-sepoi, sekelompok pemuda dan pemudi sedang bermain dan bercanda. Perhatian Rosie yang berlebihan kepada Greg, teman sekelas mereka, membangkitkan perasaan iri yang terpendam dalam hati Alex. Namun, sebagai teman, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat senja, Rosie memberitahu Alex bahwa Greg mengundangnya ke pesta sekolah. Tetapi dia menolak, karena Alex belum memiliki pasangan berdansa. Kata-kata Rosie melukai harga diri Alex. Kebetulan saat itu gadis tercantik di sekolah datang mendekati Alex, dan Alex setuju menjadi pasangan dansanya. Lalu dengan sengaja meminta saran kepada Rosie tentang cara menarik perhatian gadis itu. Niat Alex adalah membuat Rosie cemburu, tetapi Rosie pura-pura besar hati dan memberikan nasihat. Lalu, dia melihat Alex dan gadis tercantik itu menjadi dekat, dengan mata yang penuh kekecewaan. Malam pun tiba, Alex datang ke rumah Rosie untuk meminta bantuannya memilih gaun untuk pesta. Mereka berbicara dengan santai tentang perkembangan hubungan masing-masing. Rosie, tanpa ragu, menyesuaikan gaunnya di depan Alex. Di antara mereka hanya ada lapisan tipis yang belum mereka pecahkan, namun keduanya enggan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Di pesta, Rosie melihat Alex berdansa dengan penuh gairah, berciuman mesra dengan gadis tercantik di sekolah. Tidak mau kalah, Rosie menarik Greg dan melakukan gerakan intim. Sesekali mereka pun saling melirik, seolah mereka sedang bersaing satu sama lain. Dalam keadaan emosi, Rosie membawa Greg ke sebuah kamar. Meskipun hanya selama 3 detik, hal itu membuatnya sangat menyesal. Setelah meninggalkan pesta, mereka duduk di dalam mobil dan membuka hati. Alex mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Boston dan melanjutkan studi. Dia berencana untuk mengajukan beasiswa di Harvard Medical School, sementara program manajemen perhotelan di Boston University juga merupakan yang terbaik. Sesuai dengan impian Rosie untuk membuka sebuah penginapan. Tanpa ragu Rosie pun setuju. Kabar baik segera tiba, Rosie menerima surat penerimaan dari Boston University. Namun, kabar buruknya adalah peristiwa sebelumnya membuatnya hamil, dan keyakinan agama orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk melakukan aborsi. Rosie yang panik ingin mencari Alex untuk mencurahkan isi hatinya, namun Alex sedang sibuk makan malam dengan keluarga gadis tercantik di sekolah. Dengan marah, Rosie mengetik serangkaian kata-kata kasar, tetapi ia segera menghapusnya dan menggantinya dengan ucapan selamat menikmati makan malam. Dia tahu bahwa Alex memiliki kehidupannya sendiri dan dia tidak seharusnya mengganggunya. Keesokan harinya, Rosie dan Alex bertemu di perpustakaan. Melihat Alex dengan surat penerimaan dari Harvard, Rosie berusaha sekuat tenaga untuk merayakan kegembiraan Alex. Dia sengaja menyembunyikan penerimaan dirinya di Boston University dan kehamilannya. Terlalu dibuai oleh kebahagiaan, Alex tidak memperhatikan mata Rosie yang bengkak.
Sebelum pergi, Rosie mengantar Alex ke bandara. Ribuan kata-kata yang ingin diucapkan akhirnya hanya menjadi tetap berhubungan. Rosie tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menepati janji itu. Waktu terus berjalan dan masa muda mereka tidak akan berhenti hanya karena keraguan mereka. Setelah kembali ke rumah, Rosie memutuskan untuk melahirkan anaknya dan menyerahkannya kepada pasangan yang tidak bisa memiliki anak untuk diasuh. Setelah itu, dia akan mengajukan permohonan masuk kembali ke universitas. Sementara itu, ayah dari anak tersebut, Greg, memilih untuk mencari pekerjaan di tempat yang jauh. Selama hari-hari berikutnya, kesulitan mengandung selama 10 bulan membuat Rosie merasakan keajaiban ikatan darah. Keraguannya mencapai puncaknya saat putrinya, bernama Katie lahir. Dengan dukungan dari orang tuanya, Rosie memutuskan untuk membesarkan anaknya. Ini tentu bukan hal yang mudah, tetapi waktu tetap berlalu dalam kebingungan seorang ibu baru. Suatu hari, saat Rosie sedang merapikan pakaian Katie seperti biasa, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu Alex, yang selalu ada dalam pikirannya. Dengan panik, Rosie berusaha menghapus semua jejak tentang bayi di rumahnya, tetapi Alex tetap menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka berbaring di tempat tidur seperti dulu, berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Itu adalah momen yang telah lama dirindukan Rosie. Kemudian, mereka pergi ke sebuah padang rumput. Saat itu, di hadapan Alex, Rosie sudah tidak memiliki kebanggaan seperti dulu. I think not telling you was a way to keep the dream alive, you know? So there was at least someone out there who still saw me as Rosie, and not this. Setelah itu, Alex kembali ke Boston dengan perasaan menyesal dan penuh kerinduan. Di sana, ia tanpa sengaja menerima pernyataan cinta dari orang lain. 5 tahun berlalu dalam sekejap, dan selama itu, Rosie dan Alex tetap menjaga hubungan mereka seperti keluarga. Namun, Alex merasa sulit untuk bertahan dengan pacarnya yang memiliki sifat perfeksionis dan sombong. Alex mengajak Rosie untuk bertemu lagi, dan dengan penuh harapan, Rosie datang ke Boston. Mereka menghabiskan sepanjang hari bersama, menikmati waktu yang hanya milik mereka berdua. Saat mereka berbaring di padang rumput, saling memandang dengan penuh kasih, perasaan mereka semakin mendalam. Ketika Rosie ingin melangkah lebih jauh, Alex dengan segenap akal sehatnya menghindari momen tersebut. Pada jamuan makan malam, Rosie akhirnya memahami alasannya, bahwa pacar Alex sudah hamil 3 bulan. Rosie, tanpa sadar mengucapkan selamat. Namun, dengan hati yang tidak tenang, dia menumpahkan gelas anggur yang membuat pacar Alex yang perfeksionis menjadi gila dan merobohkan taplak meja, lalu meninggalkan kekacauan di mana-mana. Setelah kembali tenang, pacar Alex berusaha mengatasi situasi dengan mengajak semua orang ke pameran seniman. Namun, Rosie hanya melihat para elit yang berpura-pura, dan merasa tidak nyaman dengan lingkungan tersebut. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di tengah gemerlapnya kehidupan malam, Alex tampaknya sudah menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Alex mengira bahwa perilaku Rosie adalah tanda dari kecemburuan ekstrim. Mereka saling mengeluhkan kehidupan mereka yang berantakan, menyadari bahwa mereka telah berubah dan dunia mereka sudah tidak sama lagi. Stable relationship with beautiful girlfriend, lots in common, a great circle of friends, a kid on the way who's going to have 2 parents, by the way, not 1. Kata-kata yang keluar tanpa dipikir itu menusuk hati Rosie dengan sangat dalam. Pada hari itu pun mereka bertengkar hebat. Setelah kembali ke rumah, Rosie melanjutkan kehidupannya seperti biasa, hingga suatu hari kedatangan Greg yang mengubah segalanya. Greg ingin menebus kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan Rosie dan putri mereka Katie. Awalnya, Rosie menolak untuk membiarkan Greg bertemu dengan Katie, tetapi setelah melihat mereka berinteraksi dengan baik, dia akhirnya setuju. Untuk memberikan Katie sebuah keluarga yang utuh dan juga mencari sandaran untuk hidupnya yang kacau, Rosie dan Greg akhirnya menikah. Rosie tetap mengirim undangan kepada Alex, tetapi pada hari pernikahan, Alex tidak datang. Ayahnya, yang mengerti perasaan Rosie terus memastikan, apakah Rosie benar-benar rela menikah. Namun, Rosie berpura-pura bahagia dan meyakinkan ayahnya. Sejak saat itu, siapa yang menjadi pasangan di pernikahan itu sudah tidak lagi penting baginya. Setelah menikah, kehidupan Rosie tetap datar dan biasa saja. Katie juga memiliki teman dekat, yang mengingatkan Rosie pada masa lalunya. Rosie memutuskan untuk menelepon ke rumah Alex, dan yang mengangkat telepon adalah pacar Alex. Dia memberitahu Rosie bahwa Alex dan dia putus pada hari pernikahan Rosie. Alasannya sederhana, anak itu bukan milik Alex. Alex dan Rosie selalu serius pada waktu yang salah dan ragu-ragu pada waktu yang tepat. 5 tahun kemudian, orang tua Rosie menjual rumah mereka untuk melakukan perjalanan keliling dunia, meninggalkan Rosie untuk menghadapi kehidupan sendiri. Selama perjalanan, ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
Pada pemakamannya, Alex muncul di hadapan Rosie. Pertemuan yang telah lama dinantikan itu memberikan sedikit penghiburan bagi Rosie yang sudah hancur hati, namun kehadiran Alex membuat Greg merasa tidak senang. Sebelum pergi, Alex akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan menulis sebuah surat cinta kepada Rosie. Namun, karena kesalahan, surat tersebut diterima oleh Greg. Greg menyimpan surat itu di sakunya, dan dengan demikian, Alex tidak pernah mendapatkan balasan dari Rosie. Mereka sekali lagi melewatkan kesempatan untuk bersama. Kehidupan yang datar membuat Rosie merasa nyaman, namun Greg mencari sensasi di luar rumah. Rosie menemukan kebiasaan buruk Greg dan menamparnya di depan umum, kemudian mengusirnya dari rumah. Saat Rosie sedang membereskan barang-barangnya, dia menemukan surat cinta dari Alex yang selama ini disimpan oleh Greg. You deserve someone who loves you. Every beat of his heart. Someone will always be there for you. Will love every part of you, especially your flaws. Rosie memaksa diri untuk menekan kegembiraannya dan mencoba menghubungi Alex, hanya untuk mendapatkan berita bahwa Alex akan menikah dengan gadis tercantik di sekolah. Momen itu membuat Rosie hancur. Mungkin mereka memang dua garis paralel yang tidak pernah bisa bertemu, tidak peduli seberapa dekat mereka. Waktu terus berlalu, dan mereka terus-menerus kehilangan kesempatan untuk bersama. Namun, dengan dorongan dari sahabatnya, Rosie memutuskan untuk mengejar kebahagiaan sendiri. Dia memutuskan untuk menghadiri pernikahan dan mencoba merebut kembali Alex. Sayangnya, karena keterlambatan penerbangan, saat Rosie tiba, pernikahan sudah hampir selesai. Melihat pasangan yang bahagia di depannya, Rosie hanya bisa diam. Meskipun begitu, dia tetap memberikan ucapan selamat yang tulus di acara makan malam. No matter where you are, or what you're doing, or who you're with, I will always, honestly, truly, completely love you. Dalam kata-kata Rosie penuh dengan penyesalan dari cinta yang pernah ada dan kesempatan yang terlewatkan. Setelah menenangkan diri, Rosie menggunakan semua tabungannya untuk membuka sebuah penginapan. Segala sesuatu tampaknya menuju akhir cerita, namun pada hari pembukaan penginapan, Alex datang sendirian ke tempat tersebut. Hi. Dia ingin memesan kamar bersamanya, dan Rosie bertanya mengapa dia sendirian. I left behind. We both knew it wasn't right. Alex telah bercerai, bukan hanya karena kehilangan cinta, tetapi juga karena kerinduan yang mendalam. Setelah melewati berbagai rintangan, dia menyadari bahwa Rosie adalah bagian dari kehidupannya yang tak tergantikan. Ketika mereka naik ke lantai atas penginapan, seolah semuanya sudah diatur dengan sempurna. Perjalanan yang melelahkan telah menghapus kematangan dan masa muda mereka, meninggalkan jejak dan luka dari waktu yang berlalu. Dengan dorongan angin laut dan ombak, Alex akhirnya menyatakan perasaannya. Kali ini, semua hambatan telah diatasi, dan mereka akhirnya tidak saling melewatkan. Sepanjang perjalanan mereka, ada banyak desahan, tawa, canda, penyesalan, kebahagiaan dan air mata. Akhirnya, mereka menemukan kembali apa yang hilang, mendapatkan pencerahan, dan cinta mereka akhirnya berada pada sudut yang tepat. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.